Arisnya yang sobek seperti ini ya. Jadi karena tadi pada saat pisahin antara LCD sama touchscreen ugal-ugalan, hasilnya polarisnya kena ya, ini seperti ini. Dan ya, ini hasilnya. Oke, balik lagi bersama gue Haikal, dan hari ini gue mau ngoprek dari kiriman dari Om Rifki Rusdiansah ya. Ya, ini kiriman dari Om Rifki Rusdiansah dari Banten, kalau nggak salah dari Tangerang. Oke, kita coba bongkar dulu aja lah. Ini paketnya packingnya kurang safety ya menurut saya ya, karena solasinya juga asal-asalan. Cuman di dalamnya emang ada busanya. Ini rekomen banget kalau misalkan kalian mau kirim servisan ke sini. Dan kita coba buka dulu aja. Oh, ini Xiaomi Redmi 4X. Ya, jadi Xiaomi Redmi 4X ini pertama touchscreen-nya ya, kaca touchscreen-nya pecah, sama baterainya tuh dia agak kembung tuh. Jadi antara bezel ya, antara frame sama backdoor dia itu agak renggang. Kita coba bongkar dulu aja ya. Ini kiriman dari Om Rifki kemarin. Pas datangnya itu pas saya sakit dan baru bisa dikerjain hari ini. Ya mudah-mudahan ini proses pengerjaannya nggak ada kendala. Buat rekan-rekan yang yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh lah. Ini bisa kita lihat fingerprintnya dia putus juga. Berarti ini ada 3 kasus ya, yaitu pertama tadi di depan kaca touchscreen-nya itu retak, terus yang kedua itu fingerprint-nya putus ya, itu karena emang dari Om Rizky-nya kondisinya seperti ini ya. Kita hidupin. Oke, sambil kita hidupin kita bongkar aja nih ya penutup mesin bagian belakangnya. Jadi ini fingerprintnya yang putus, ini nanti bakalan kita ganti. Loadingnya Xiaomi emang lumayan lama. Kita daripada nunggu loading kita nggak ada kerjaan, mendingan kita bongkar-bongkar dulu aja ini ya, penutup mesinnya. Oh, ini kayaknya baterainya habis. Oke, kita bongkar-bongkar dulu aja. Ya, ini bisa kalian lihat ya, di sini LCD-nya Xiaomi Redmi 4X ini LCD-nya ori, kamera depan belakang oke, nggak ada kendala ya. Bisa kalian lihat di sini, karena LCD-nya itu LCD ori. Di sini gue berani ngerjain kalau misalkan untuk LCD-nya yang KW itu resiko pada saat pisahin antara LCD sama frame itu suka rusak. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian ngirim servisan yang LCD-nya KW, itu biasanya resiko gagalnya itu lebih gede daripada yang ori. Untuk presentasinya kalau misalkan ori tingkat keberhasilannya itu antara 80-90%. Kalau untuk yang KW itu tingkat keberhasilannya sekitar 50% lah ya, 50-50. Oke, ini kita coba bongkar aja ya. Kita pisahin antara frame sama LCD satu set sama touchscreen-nya ini. Prosesnya ini harus benar hati-hati, jadi usahain ini jangan terburu-buru, karena emang proses ngerjain ya, atau proses pisahin dari frame ke LCD ini benar-benar langkah pertama yang harus ekstra hati-hati, harus ekstra teliti juga, karena kalau misalkan kita asal-asalan
biasanya yang sering gagal itu di sini. Jadi pada saat pisahin antara LCD sama frame itu biasanya sering gagal, yang mengakibatkan di situ LCD itu biasanya suka bergaris atau tompel gede. Itu biasanya karena pada saat ngelepasin atau misain LCD sama frame ini, dia terlalu ugal-ugalan. Untuk alatnya di sini gue nggak pakai alat yang aneh-aneh. Gue biasanya ngandelin mikanya ini bekas baterai ya, bekas packing baterai. Banyak baterai Samsung, Xiaomi itu karena biasanya pakai packing yang mika seperti ini, dan ini biasanya gue simpen buat ngelepasin LCD karena ini ngeri juga ya kalau kalau asli posisi kayak gini, kalau misalnya ngelepasnya rada susah kayak gini, kita selalu kadang deg-degannya itu pada saat nanti dites itu LCD ngeblank atau LCD ngegaris, itu bener-bener ngeri-ngeri sedap itu. Oke, ya LCD-nya udah kita buka, dan ya alhamdulillah ya, proses pisahin LCD sama frame ini udah beres. Berarti untuk tahap yang kedua ya, kita nggak usah nunggu sampai ke menu ya, kita langsung pisahin antara LCD sama touchscreen-nya aja dulu. Oke, alhamdulillah ini ya touchscreen ya yang udah kita pisahin. Ya, jadi ini bisa kalian lihat ya. Touchscreen di sini bakalan gua ganti karena emang touchscreen bawahnya dia retak ya. Kita ganti yang baru touchscreennya. Oke, ini touchscreen yang barunya. Sebelum kita pasang touchscreen, kita pasang dulu lem OK-nya ya. Untuk pemasangan lem OK-nya sendiri ini udah sering banget gua bahas. Kalau misalkan kalian pengen tahu, silahkan cek video yang saya share di sini, karena video yang saya share sini hampir semuanya yang kena tentang servis handphone ya. Gua belum bikin konten tentang hobi saya ya, karena gua hobi makan sih gitu ya, karena cuman gua belum bisa bikin konten yang tentang hobi gua kedua setelah servis handphone ya. Oke, ini biasanya gua pakai lem OK-nya itu yang ukurannya lebih gede dari LCD-nya, biar kalau misalkan kita nyengsol sedikit atau apa itu bisa kita potong lah ya. Oke, proses pemasangan lem OK-nya udah beres. Selanjutnya kita masuk ke proses laminating ya. Di sini gua pakai laminatingnya manual karena emang gua sendiri belum kebeli mesinnya. Jadi kalau misalkan kalian belum punya, mungkin bisa tiru cara gua ini, karena ya mudah-mudahan membantu kalian yang belum punya alatnya, karena emang alat untuk mesin laminating karena itu lumayan mahal biayanya ya, dan gua sendiri belum kebeli. Ini adalah cara gua ya. Jadi setelah lem OK-nya itu tadi udah nempel ya, selanjutnya kita pasang touchscreen-nya ya. Jadi bisa kalian lihat prosesnya seperti apa ya, proses laminasinya ini atau proses laminatingnya ini. Ini sekali lagi adalah cara gua yang sering gua pakai ya, kalian bisa lihat ya, yaitu setelah touchscreen-nya itu udah nempel, usahakan bagian bawahnya dulu aja yang ditempelin ya. Untuk bagian atasnya ya, antara LCD sama touchscreen itu kita tahan menggunakan jempol ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat ya. Jadi proses nempelnya antara LCD sama touchscreen itu, karena di lem OK-nya itu sendiri harus bener-bener rapi. Karena kalau misalkan gak rapi nanti biasanya bakalan timbul gelembung ya.
Oke, ini proses laminasinya. Ya, proses laminasi seperti ini yang menurut gua paling efisien. Dalam arti paling efisien itu karena kita nggak keluar modal banyak, dan di sini kita cuman membutuhkan skill ya. Jadi kalau misalkan buat kalian yang belajar sekali, dua kali, tiga kali gagal itu udah hal yang wajar, karena gue sendiri dulu pada waktu terjun ngoprek LCD juga banyak gagalnya gitu. Cuman ya itu balik lagi, kalau misalkan kita ada niat, karena itu ya walaupun belum punya mesin laminating, alhamdulillah bisa ya dengan memakai cara ini. Ya, ini adalah LCD yang kita laminating tadi. Tapi di sini gua masukin ke bubble remover biar pengerjaan lebih cepat, karena emang gua juga udah punya alatnya ya. Dan ini hasilnya ya. Ini nggak ada gelembung sama sekali, alhamdulillah. Berarti prosesnya beres. Untuk tahap selanjutnya kita tinggal pasang ya LCD ke frame, kita lem, dan ya paling nanti untuk proses ganti baterainya, karena di sini belum ada, nanti bakalan gua cariin dulu. Fingerprint udah ada ya, paling nanti karena ini kerusakan adalah tiga jenis kerusakan, yaitu touchscreen, terus ganti baterai, sama fingerprintnya yang putus ya. Nah jadi karena dari ketiga kerusakan itu yang belum ready emang baterai. Di sini kalau misalkan baterai, gue biasanya pakai baterai yang ori cabutan Xiaomi. Kenapa gue rekomendasinya pakai baterai cabutan ya, karena biasanya yang baterai cabutan itu 100% itu ori, daripada kita beli yang maaf katanya ori ya di toko spare part. Karena kalau misalkan kita nggak bisa bedain, itu malah kita yang kena zong gitu ya. Oke, proses pasang ke frame, pengeleman ya, pengeleman udah beres, kita pasang mesinnya. Sekali lagi, kalau misalkan kalian baru nonton video ini ya, video ini itu ngebahas yaitu tentang hobi gua. Jadi nanti di sini hobi-hobi gua ya itu bakalan gua share di video ini, terutama di bidang servis handphone, sama ya biasalah bodor-bodor yang nggak jelas nanti bakalan gua share. Cuman emang kondisi gua saat ini bener-bener drop. Kemarin hampir sekitar 3 minggu ya, sebulan lah ya, 3 minggu sakit, terus ya hampir sebulan itu gue bener-bener drop, nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa kerja lagi, nyari duit lagi ya. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya diberikan kesehatan, ya semuanya lah, keselamatan. Oke, ini prosesnya semuanya udah beres, kita langsung tes dulu aja. Mungkin ini nanti nggak kita rapiin dulu karena emang di sini baterai mau diganti. Kita langsung tes LCD sama touchscreen-nya dulu aja. Ini kayaknya baterainya habis. Oke, ganti baterai yang ini dulu. Oke, handphonenya hidup dan kita tes ya. Ya, inilah kalau Xiaomi suka lama loadingnya. Oke, alhamdulillah touchscreen semuanya normal. Ini ada kotoran sedikit, nggak masalah lah, no problem. Nanti kita bisa bersihin pakai, gue biasanya bersihin kayak gini pakai hand sanitizer. Ada sisa-sisa bekas lem dikit, tapi udah kita bersihin ya. Oke, sip. Oke, sip, semua nggak ada kendala, alhamdulillah beres. Ya, di sini ada fingerprint ya, fingerprint yang putus tadi.
ini bakalan kita ganti. Dan fingerprintnya ini alhamdulillah gua ada stoknya, jadi kita pasangin aja dulu. Oke, demikian video tutorial dari saya. Untuk yang lain-lainnya nanti kita beli dulu spare partnya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Gua Hekal dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.